Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kaila Nindya Denova, perwakilan dari MIPA 3. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Salawat beriring salam kita limpahkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumpah Pemuda ke-93 ini mengambil tema bersatu, bangkit dan tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen para pemuda yang diikrarkan pada 1928 dalam Sumpah Pemuda. Tanpa terasa, Indonesia telah melewati banyak dekade setelah 71 pemuda dari penjuru tanah air Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tercatat pada tanggal 28 Oktober, Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pertama kali di Jakarta. Bertahun-tahun lamanya kita sengsara, kita miskin, kita menderita, tiada lain karena ulah para penjajah. Selama 350 tahun lamanya kita dijajah oleh Belanda dan disusul oleh Jepang selama 32 tahun. Bangsa Indonesia yang tercinta tidak sanggup untuk melawan para penjajah tersebut. Hal itu terjadi karena para pejuang yang berjuang bersifat kedaerahan, sehingga tidak membuahkan hasil yang maksimal untuk negara kita yang tercinta. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia mulai berpikir, terutama para pemuda-pemudanya, bahwa mereka tidak dapat terus-terusan begini. Mereka tidak dapat menang apabila mereka berjuang sendiri-sendiri. Mereka harus menghimpun kekuatan bersama. Mereka harus bangkit. Mereka harus bersatu demi melawan penjajah. Para pemuda dengan teguh mengikrarkan diri sebagai Indonesia, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda hendaknya membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan persatuan dan kesatuannya, bukannya malah semakin terpecah belah. Saat ini merupakan masa pembuktian bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pandemi ini menjadi momen untuk semua rakyat Indonesia bersatu, saling bahu-membahu, bangkit untuk melawan COVID-19 ini agar situasi dan kondisi kembali normal seperti semula. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Kata-kata tersebut bermakna bahwa apabila para pemuda bersatu, tidak ada yang akan bisa mengalahkannya. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita semua menyemangati satu sama lain, mendoakan pasien yang telah terkonfirmasi COVID, dokter, serta perawat yang merawat mereka sebagai garda terdepan dalam melawan serangan COVID-19 ini. Dengan semangat kebangkitan nasional, mari kita berjuang bersama-sama untuk melawan pandemi virus corona. Para pemuda dan hadirin sekalian, lantas pernahkah kita berpikir cara untuk mengamalkan ikrar-ikrar tersebut di zaman era digital ini? Pasalnya, para pemuda
telah mengikrarkan sumpah yang penuh pengorbanan. Mereka rela menempuh jarak ribuan kilometer untuk bersatu di Jakarta. Mereka dengan bangga telah mengorbankan waktu, biaya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sedangkan pada hari ini, mengapa banyak para pemuda yang kerap malas-malasan dan melakukan hal yang tidak berguna? Tidak hanya itu, para pemuda zaman sekarang sangat mudah untuk terpecah belah dan kerap saling mengutuk. Oleh karena itu, mari memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sebagaimana mestinya. Mari mempererat persatuan, silaturahmi, dan interaksi sosial. Pada akhirnya, ayo kita menjadi pemuda yang cerdas bersama-sama karena perjuangan kita belumlah berakhir. Kita masih harus meneruskan perjuangan para pejuang terdahulu dengan cara yang berbeda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Semoga kita menjadi generasi muda yang dapat meneruskan perjuangan para pejuang dan dapat mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekhilafan yang saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.